Gue pernah nyari nomor togel di makam orang yang baru saja dikubur sore harinya. Dan malam itu ada perempuan nyium gue. Tapi masalahnya perempuan itu sudah mati. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Cerita malam ini datang dari seseorang yang waktu itu belum lama jadi kepala keluarga. Untuk mempermudah cerita, kita sebut saja namanya sebagai Doni. Untuk nama, lokasi memang sengaja disamarkan karena permintaan dari sang pengirim cerita. Jadi, sekitar tahun 2017, di salah satu kota di Jawa Timur, kota yang lumayan ramai, banyak wisatawan datang. Tapi, ternyata di balik ramainya kota itu, ada satu kebiasaan yang udah biasa buat sebagian warga yang ada di daerah tertentu pastinya. Jadi, tidak secara keseluruhan ya. Jadi, di daerah tersebut, semua warganya memang suka main togel. Waktu itu, umur Doni masih muda banget. Karena habis lulus SMA, dia langsung nikah. Beberapa tahun kemudian, udah punya satu anak. Dan baru aja ngambil rumah kecil, bukan rumah besar. Cuma rumah sederhana, tapi cukup buat mulai hidup. Masalahnya, jadi kepala keluarga ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Gaji pas-pasan, anak mulai besar, kebutuhan makin banyak, belum cicilan, belum listrik, belum kebutuhan rumah. Kadang akhir bulan uang tinggal nipis. Dan kata Doni, lingkungan tempat tinggal barunya memang cukup terkenal karena banyak orang main nomor atau yang disebut togel. Awalnya Doni nggak ngerti, bahkan nggak tahu apa itu togel. Dia cuma sering dengar obrolan tetangga. Semalam keluar nomor berapa? Atas bawahnya dapat nggak? Wah, kalau kemarin pasang, udah kaya kita. Awalnya Doni cuek, karena menurut dia itu cuma judi biasa. Sampai suatu malam, lagi nongkrong depan rumah, salah satu tetangganya nyeletuk. "Don, pernah main nomor?" Doni ketawa kecil. "Apaan itu pak? Aku nggak ngerti beginian." Tetangganya malah ketawa. "Lah gampang, tinggal beli nomor, kalau keluar ya dapat duit." Doni cuma senyum kecil. Tapi jujur, di kepalanya mulai kepikiran. Karena waktu itu, keuangan memang lagi susah. Dan entah kenapa, omongan soal uang cepat kadang terdengar terlalu menggoda. Awalnya, Doni cuma ikut-ikutan kecil. Pasang receh, kadang kalah, kadang nggak dapat apa-apa. Normal. Sampai suatu malam, lagi ngobrol sama beberapa warga, salah satu orang nyeletuk pelan. "Kalau mau sering tembus, jangan cuma beli." Doni bingung. "Maksudnya gimana pak?" Orang itu pelan-pelan senyum, lalu bilang, "Gerandong." Doni langsung bengong. "Gerandong apaan?" Beberapa orang langsung ketawa kecil. Salah satu bapak-bapak tua lalu ngomong, "Nyari nomor secara langsung." Awalnya Doni pikir mereka bercanda. Karena menurut dia, masa iya nomor togel dicari langsung? Tapi malam itu mereka mulai cerita tentang orang-orang yang katanya sering menang. Orang-orang yang kalau beli nomor sering tembus. Dan hampir semua punya satu kebiasaan yang sama, gerandong. Kalau bahasa gampangnya, datang ke tempat angker, cari petunjuk nomor. Kadang dari suara, kadang dari mimpi, kadang dari sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Doni awalnya ketawa karena nggak percaya, sampai salah satu tetangganya bilang, "Besok malam ikut ya?" Doni diem, terus jawab, "Kemana?" Jawabannya bikin dia agak nggak nyaman. "Rumah Belanda tua." Ternyata di daerah situ ada rumah peninggalan Belanda. Udah lama kosong, besar, tua, dan katanya orang sekitar nggak ada yang berani masuk malam-malam. Karena sering ada suara, kadang orang menangis, kadang ketawa, padahal kosong. Dan untungnya, salah satu warga kenal sama penjaga rumah itu. Jadi masih bisa minta izin untuk masuk. Malam itu sekitar jam 12 lewat, Doni akhirnya ikut. Karena katanya, kalau orang yang pertama kali melakukan gerandong, biasanya nomornya keluar. Mereka bertiga naik motor, jalanan mulai sepi, udara dingin. Dan makin dekat dengan lokasi, suasana makin gak enak. Rumah itu gede banget,
Gelap, jendelanya tinggi, sebagian pecah, halamannya penuh rumput liar. Penjaganya tua, pendiam, cuma buka pagar. Lalu bilang pendek, kalau takut mending pulang. Kalimat itu bikin Doni mulai gak nyaman. Tapi gengsi karena udah diajak, masa mundur? Dan ritual pun mulai disiapkan. Dupa, kopi hitam, kembang setaman, 1 lilin kecil. Semua perlengkapan ritual itu sudah dijelaskan ke Doni sejak awal bagaimana cara melakukannya dengan detail agar nomor bisa keluar. Dan sekitar jam 1:30 dini hari atau sekitar 1:30 malam, Doni masuk sendirian ke dalam rumah tua itu. Teman-temannya nunggu di luar. Katanya memang harus sendirian, biar yang kasih nomor mau datang. Ruangannya besar, lembab, bau kayu tua, gelap banget, cuma diterangi 1 lilin kecil. Doni duduk bersila, dupa mulai dibakar, kopi hitam ditaruh di samping, bunga setaman diletakkan dengan pelan. Awalnya gak terjadi apa-apa, sunyi, cuma suara angin. Normal, 15 menit masih aman, 20 menit masih gak ada apa-apa. Sampai sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara. Pelan, seperti perempuan menangis. Lirih banget. Doni langsung buka mata, jantungnya mulai gak enak. Karena suara itu jelas banget dan gak mungkin ada orang. Tapi yang bikin lebih gak nyaman, beberapa menit kemudian suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa perempuan. Doni mulai merinding, tangannya dingin, tapi dia masih duduk, masih berusaha untuk tenang karena pikirannya mungkin ini bagian dari ritual. Sampai tiba-tiba dari salah satu kamar di lorong terdengar suara. Pintu kebuka sendiri, lalu pelan pintu itu mulai buka, tutup, buka, tutup. Dan tepat saat itu sesuatu keluar dari kamar itu. Doni langsung membeku karena sesuatu yang keluar dari kamar itu bukan jalan, tapi mengesot pelan. Srek, srek, srek. Tubuh Doni langsung dingin karena yang keluar perempuan berambut panjang, baju putih kusam, mukanya gak kelihatan jelas karena ketutupan rambut. Tapi cara geraknya kayak badannya kaku, patah, dan suara ketawa tadi ternyata berasal dari dia. Doni langsung merinding parah karena perempuan itu gak keluar cepat, pelan banget, tapi arahnya ke arah Doni. Dan semakin dekat, bau melati mulai kecium. Tapi aneh, bau melatinya tercampur sesuatu kayak bau tanah basah. Doni mulai panik. Dalam hati udah gak kepikiran nomor, udah gak peduli. Yang ada di dalam pikirannya cuma pulang, pulang, dan pulang. Tapi anehnya badannya kayak berat banget, kayak susah berdiri. Dan perempuan itu masih mendekat sampai sekitar 2 meter di depan Doni. Tiba-tiba berhenti, diam, sunyi. Lalu pelan banget kepalanya mulai naik, rambutnya pelan terbuka. Dan untuk pertama kalinya Doni melihat wajahnya pucat, matanya terlalu hitam, mulutnya senyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Lalu pelan perempuan itu ngomong, suaranya kecil tapi jelas, nomor, mau nomor. Tubuh Doni langsung lemes karena dia gak nyangka sesuatu itu bakal ngomong. Doni bahkan gak sempat jawab karena tiba-tiba perempuan itu senyum makin lebar lalu tertawa. Dan dalam satu gerakan cepat badannya langsung maju, ngesot kencang mendekati Doni. Melihat itu Doni refleks berdiri, lari, bener-bener lari. Nendang dupa, kopi tumpah, lilin jatuh, dan dia langsung keluar rumah. Teriak, "Buka pintu!" Temannya langsung kaget, "Loh, ada apa?" Tapi Doni gak bisa ngomong, mukanya pucat, tangannya gemetar. Dan malam itu mereka pulang tanpa nomor, tanpa hasil, tanpa berani bahas kejadian tadi. Doni pikir itu adalah pengalaman pertama sekaligus terakhirnya. Dia terlihat sangat kapok, tapi hidup kadang lucu. Seminggu kemudian tetangganya datang lagi, ngajak nongkrong dan mulai bercerita. Katanya ada orang kampung sebelah tembus besar, duitnya langsung banyak,
cuma gara-gara gerandong. Doni masih takut, tapi di saat yang sama uang di rumah mulai seret. Anaknya sedang sakit, motor mulai rusak, tagihan numpuk, dan akhirnya Doni ikut lagi. Tapi kali ini tempatnya beda. Katanya lebih ampuh. Sebuah bangunan tua, tempat menyimpan keranda jenazah. Kalau orang Jawa sana bilang namanya penduso. Tempatnya sepi, agak masuk ke dalam. Bangunannya kecil, lembab, dan di atas ada beberapa keranda jenazah disimpan. Malam itu sekitar jam 2 tepat, ritual dimulai. Seperti biasa, dupa, kopi hitam, kembang, lilin kecil, dan Doni duduk bersila sendirian, tepat di bawah keranda. Awalnya aman, sunyi, normal, tapi sekitar 25 menit kemudian, Doni mulai dengar suara, kayak kayu bergeser, pelan. Dan waktu dia buka mata sedikit, jantungnya langsung gak enak. Karena keranda di atasnya bergerak sendiri, kayak ada yang nyenggol. Doni mulai takut. Tapi lucunya bukan takut hantu. Dia malah takut, anjir jangan jatuh. Karena kalau jatuh, keranda jenazah itu bisa langsung nimpa kepala. Dan beberapa menit kemudian, suasana makin dingin. Sampai tiba-tiba terdengar suara. Pelan, laki-laki. Kayak bisikan, tapi samar. Doni langsung fokus. Dalam hati dia ngomong pelan, "Pak, nomornya berapa?" Sunyi, lalu kayak ada suara lirih, gak jelas. Doni bingung. Lalu dia sedikit mengeluarkan suaranya. "Hah, berapa Pak?" Masih gak kedengeran. Dan tiba-tiba suara itu jadi lebih jelas, sedikit keras. 02. Doni langsung buka mata. Dia langsung berdiri, beresin barang, keluar sambil bilang pelan, "Matur nuwun Pak." Teman-temannya langsung nyamperin. Dapat. Doni cuma jawab pendek, 02. Besok malamnya, nomor itu ternyata keluar. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Setelah nomor itu keluar, Doni mulai percaya. Bukan percaya sedikit, tapi sangat percaya bahwa semua itu bisa merubah segalanya. Karena buat orang yang hidupnya lagi susah, sekali dapat uang yang cukup lumayan, rasanya kayak, oh ternyata bisa. Dan setelah malam itu, hidup Doni mulai berubah. Sedikit, belum kaya, tapi lumayan cukup. Kadang dapat, kadang kalah. Tapi yang bikin Doni makin yakin, karena beberapa kali petunjuknya memang benar. Dan ternyata cara minta nomor gak selalu sama. Kadang dari bisikan, kadang dari mimpi, kadang dari tanda-tanda aneh. Misalnya arah jatuh dupa, atau bentuk abu rokok dupa yang katanya kalau diperhatikan secara baik-baik bisa mirip angka. Kadang dari suara hewan, kadang bahkan dari hal kecil yang kalau orang biasa lihat gak bakal sadar. Dan makin lama, Doni mulai terbiasa. Yang dulu takut, lama-lama jadi biasa. Rumah kosong biasa, kuburan tua biasa, gedung kosong masuk aja. Kadang malah dia pergi sendiri. Karena menurut dia kalau terlalu rame, yang kasih petunjuk suka gak muncul. Dan anehnya, semakin sering hasilnya kadang makin bagus. Sampai suatu malam, dua tetangganya datang. Mukanya serius. "Don, kita ada tempat." Doni santai. "Di mana?" Jawabannya bikin suasana agak beda. Makam orang yang baru saja meninggal. Waktu itu baru aja ada kecelakaan. Sepasang suami istri, masih muda. Katanya motor mereka ketabrak truk. Dua-duanya meninggal. Sore harinya baru dimakamkan. Dan malamnya tetangga Doni udah ngajak gerandong. Sebenarnya pertama kali denger Doni agak gak nyaman. Karena ini beda. Kalau biasanya tempat lama, kosong, atau bangunan tua. Tapi ini makam orang yang bahkan tanahnya belum kering. Dan kata orang Jawa, itu nggak baik. Tapi namanya juga udah ketagihan, ditambah katanya sering bagus hasilnya. Akhirnya mereka berangkat. Sekitar jam 1 malam, mereka naik motor. Jalanan udah sepi, udara dingin. Dan untuk masuk ke makam, harus lewat area sawah. Gelap, sepi, cuma ada suara serangga malam. Sampai akhirnya mereka sampai. Pemakaman kecil di pinggir kampung. Dan seperti biasa, dua temannya nunggu di depan. Karena yang ritual tetap harus sendirian.
Sebelum masuk ke makam, salah satu temannya sempat bilang, kalau nggak kuat, langsung keluar. Doni cuma ketawa kecil, karena jujur, dia mulai pede. Dalam pikirannya, udah sering, paling sama kayak biasa, dan itu kesalahan terbesar Doni. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Persis, Doni sampai di makam baru itu. Tanahnya masih merah, masih basah, bahkan bunga tabur masih kelihatan segar. Doni mulai duduk, bersila seperti biasa. Dupa dibakar, kopi ditaruh, kembang setaman disiapkan, lilin kecil dinyalakan. Tapi baru beberapa detik, angin tiba-tiba datang. Kencang, dupa langsung mati. Doni diem, agak heran, karena biasanya gak pernah kayak gitu. Dia nyalain lagi, masih tenang. Doni mulai fokus, karena biasanya gangguan baru muncul sekitar 30 menit. Kadang bisa lebih. Tapi kali ini belum ada 10 menit, tiba-tiba terdengar suara perempuan ketawa. Pelan. Tubuh Doni langsung dingin, karena menurutnya ini terlalu cepat. Dan suara itu terdengar dekat banget. Kayak bukan dari jauh, kayak ada di sekitar makam. Doni mulai gak nyaman, tapi dia masih memejamkan mata, masih berusaha fokus. Dalam pikirannya, udah biasa, tenang. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar suara lain. Bukan langkah, bukan orang jalan, tapi sesuatu yang meloncat. Duk, duk, duk. Tubuh Doni langsung kaku, karena dia langsung kepikiran satu hal. Pocong. Dan suara itu makin dekat. Duk, duk, duk. Pelan, tapi jelas, kayak menuju ke arahnya. Doni mulai merasa ada sesuatu yang gak beres. Karena biasanya gangguan gak secepat ini. Biasanya gak sedekat ini. Tapi anehnya, dia masih duduk. Karena udah terlalu sering. Udah terlalu pede. Dalam hati dia malah ngomong, ayo nomornya berapa? Dan tepat saat itu, sesuatu berhenti persis di depan Doni. Sunyi, gak ada suara apa-apa. Tapi entah kenapa, udara di sekitar makam langsung berubah. Lebih dingin, aneh, kayak bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang masuk ke badan sampai ke tulang. Doni masih memejamkan mata, tangan mulai dingin. Tapi dia tetap duduk, karena dalam pikirannya udah sering. Tenang, jangan takut. Tapi beberapa detik kemudian, dia mulai ngerasa kayak ada seseorang berdiri dekat banget. Dekat sampai dia ngerasa ada sesuatu sedang memperhatikannya. Dan tiba-tiba bau wangi muncul, kayak bunga melati, kayak parfum perempuan. Tapi terlalu kuat. Doni mulai gak nyaman. Namun seperti biasa, dalam hati dia mulai ngomong, Pak, nomornya berapa? Sunyi, lalu pelan, kayak ada suara nafas. Dekat banget, di depan muka. Doni mulai panik, tapi dia masih memejamkan mata. Sampai tiba-tiba sesuatu menyentuh pipinya. Pelan, lembut, kayak kulit orang. Doni langsung merinding. Tubuhnya kaku, karena itu jelas ada yang nyentuh. Dan beberapa detik kemudian, sesuatu itu mencium dia di pipi. Tubuh Doni langsung kaget. Refleks jantungnya kayak mau copot. Karena itu bukan angin, bukan halusinasi. Jelas banget, kayak dicium perempuan. Dan anehnya, bau wanginya makin kuat, sampai bikin kepala agak pusing. Doni langsung buka mata. Dan detik itu juga, tubuhnya langsung lemas. Karena tepat di depan wajahnya, dekat banget, gak sampai 1 lengan. Mungkin cuma sekitar 50 cm atau setengah meter. Ada perempuan berambut panjang, kulit pucat, baju putih, mukanya cantik. Tapi aneh, terlalu pucat, matanya kosong, dan dia lagi senyum. Senyumnya kecil, tapi tatapannya nggak normal. Yang bikin Doni makin merinding, bau perempuan itu wangi banget. Bahkan terlalu wangi. Dan pelan, perempuan itu ngomong. Suaranya kecil, lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Mau nomornya? Tubuh Doni langsung gak bisa gerak. Karena dia terlihat sangat jelas. Bukan suara, bukan bayangan, bukan gangguan. Tapi sesuatu ada di depan mukanya. Dan sebelum Doni jawab, perempuan itu miringkan kepalanya. Tersenyum lebih lebar, lalu ngomong lagi, temenin aku dulu.
Doni langsung berdiri, refleks, nendang semua barang. Dupa jatuh, lilin mati, kopi tumpah, dan dia langsung lari. Bener-bener lari, keluar makam sambil teriak, "Tolong!" Temannya langsung panik. "Don, kenapa?" Doni bahkan gak bisa jawab, mukanya pucat, nafas gak karuan, tangannya gemetar, dan malam itu mereka langsung pulang, tanpa nomor, tanpa ngomong banyak. Sejak malam itu, Doni berubah, bener-bener berubah. Karena katanya, itu pertama kali dia merasa nyawanya kayak mau diambil. Dan anehnya, setelah kejadian makam itu, gangguan mulai datang. Kadang pas tidur, dia mimpi perempuan itu duduk di ujung kasur, diam, senyum. Kadang tercium bau melati di tengah malam, padahal gak ada siapa-siapa. Kadang jam 2 pagi kebangun sendiri, kayak dibangunin. Awalnya Doni pikir biasa, tapi ada satu kejadian yang bikin dia mulai takut beneran. Malam itu, sekitar jam 2 lewat sedikit, Doni kebangun, haus, dan waktu bangun, dia lihat anaknya sedang tidur. Tapi istrinya belum tidur, lagi duduk, diam di pinggir kasur, ngebelakangin dia. Doni heran, "Ma, belum tidur?" Istrinya diem, gak jawab, dan saat itu tercium lagi bau wangi, melati, persis sama kayak di makam. Tubuh Doni langsung dingin, karena pelan-pelan istrinya miringkan kepalanya, terlalu miring, dan suara yang keluar bukan suara istrinya. Pelan, lembut, tapi familiar. "Mau nomor lagi?" Doni langsung lari keluar dari kamar, karena itu bukan istrinya. Dan sejak malam itu, Doni bersumpah berhenti, gak akan pernah gerandong lagi, gak akan pernah cari nomor lagi. Karena menurut dia, ada harga yang hampir dia bayar. Dan ada satu kalimat Doni yang sampai sekarang gue masih ingat. Katanya, "Mas, kalau sesuatu kasih kamu uang gampang, kadang dia lagi nyiapin cara buat ngambil yang lebih mahal." Kadang yang paling menyeramkan bukan tempat angker, tapi saat kita mulai terbiasa bernegosiasi dengan sesuatu yang gak seharusnya kita dekati. Gua Adam Arianda. Stay with me.